Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Oke, masih ingat gak materi kita kemarin yang kita mempelajari tentang karya seni dua dimensi? Ada yang ingat gak pengertiannya karya seni dua dimensi itu apa? Apa ya? Karena mungkin banyak PR ya. Karya dua dimensi itu merupakan karya seni yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya itu seperti gambar ini. Ini contohnya Bapak gambarkan seperti ini. Ini adalah contoh karya dua dimensi, di mana karya dua dimensi ini memiliki panjang dan memiliki lebar. Untuk pengertian itu, nah, ada dua dimensi dan tiga dimensi. Gambar adalah karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa memiliki ukuran panjang dan lebar. Bisa dilihat di PPT di atas itu orangnya dari gambar ada karya seni rupa dua dimensi. Nah, karya seni rupa dua dimensi itu kalau ini dipermudah memiliki panjang dan memiliki lebar. Jika disambung karya seni yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya itu seperti lukisan, gambar. Nah, untuk karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contoh dari karya seni rupa tiga dimensi itu nanti kita akan lihat contohnya pada beberapa slide lagi. Sekarang ke ciri-ciri benda tiga dimensi. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada tiga ciri benda tiga dimensi. Yang panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua dapat dinikmati indahnya dari sudut pandang manapun. Nah, kalau benda dua dimensi ini kan hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Artinya hanya bisa dilihat dari sudut pandang orang yang melihatnya di hadapannya itu. Sedangkan untuk karya seni tiga dimensi kita dapat melihatnya itu seperti ini. Kita akan melihat umpamanya ini pot istilahnya ya, pot bunga yang memiliki ukiran di bagian sininya itu. Nah, kita akan bisa melihat dari sini, bisa melihat dari sininya itu juga bisa itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari karya seni rupa tiga dimensi. Nah, itu salah satu contohnya di mana karya seni rupa tiga dimensi itu contohnya adalah patung. Yang kedua itu contohnya adalah vas bunga yang terbuat dari tanah ya. Ya. Nah, itu contoh benda dua dimensi seperti yang Bapak jelaskan tadi yang memiliki panjang dan lebar. Di sini itu adalah panjang, di sini itu adalah lebar. Nah, contohnya itu adalah lukisan. Nah, apa contoh lain selain dari lukisan itu? Contoh lainnya itu seperti gambar lah itu. Kita analogikan karya seni rupa dua dimensi itu seperti ini. Ada kertas ya itu ya. Kemudian kertas itu diisi oleh semacam karya yang membentuk benda dua dimensi. Meskipun benda yang dianggap itu, misalkan Bapak punya apa itu? Bapak punya HP di sini. Punya HP, kemudian Bapak itu ingin melukis HP ini. Kan HP ini bentuknya itu tiga dimensi lah. Nah, kita harus kita itu seperti ini terlebih dahulu. Letakkan pada sudut pandang depan, kemudian gambar. Nah, gambarnya itu kalian harus dilakukannya di buku gambar. Gambar itu Bapak ini ingin menggambar sebuah balon. Kalau ingin menggambar sebuah balon itu, kan biasanya kita itu menggambar begini ya. Menggambar balon itu seperti ini. Namun ini salah. Untuk menggambar balon itu, jika ingin dilihat dari sudut pandang dua dimensi, itu harus seperti ini. Nah, ini bisa lebih tidak perbedaannya. Kalau karya seni rupa tiga dimensi, apa itu karya seni rupa dua dimensi itu? Gimana caranya benda tiga dimensi itu ketika diaplikasikan ke media dua dimensi itu akan berbentuk seperti ataupun seperti benda tiga dimensi. Nah, contoh lainnya itu seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang teknik arsir mengubah benda dua dimensi menjadi benda tiga dimensi. Nah, jenis-jenis benda tiga dimensi. Jauh dari jenisnya itu benda tiga dimensi itu
memiliki tiga jenis, yaitu benda bisnis, silindris, dan benda bebas. Nah, benda bisnis ini adalah benda tiga dimensi yang berbentuk kubus. Nah, contohnya itu seperti kotak HP, kotak apa itu, kotak makanan dan kotak lain sebagainya. Benda. Nah, untuk benda silindris ini benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya itu benda yang contoh benda silindris ini adalah botol, gelas, piring, mangkok, dan teko. Nah, benda bebas itu contohnya benda yang berbentuk tidak beraturan. Nah, bisa dilihat contohnya pada luar sana itu ada benda tidak beraturan, yaitu pohon. Nah, sebelum menggambar karya seni rupa dua dimensi atau lihat tiga dimensi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Tentu saja yang pertama itu adalah pensil sebagai alat untuk mengarsir. Yang kedua adalah kertas gambar. Kertas gambarnya itu boleh A3 ataupun A4, kuas dan katanbal. Nah, katanbal ini bisa opsional dan kuasnya ini ya opsional juga ya. Kemudian untuk menghapus, untuk merapikan hasil dari hasilnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat benda dua dimensi menjadi benda tiga dimensi. Sebentar. Nah, untuk menggambar benda tiga dimensi itu ya bisa kalian lihat di sini saat Bapak menyinari botol ini dengan apa itu dengan cahaya, maka cahaya tersebut berasal dari sini. Di sini kan terbentuk sebuah bayangan. Bayangan tersebut inilah nanti kita akan arsir sehingga akan terlihat seperti bentuk tiga dimensi. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan arsiran kontur etching, di mana arsiran kontur etching ini merupakan teknik arsir yang digunakan dalam membuat shading ataupun guratan dari bentuk objek atau gambar. Secara sederhananya, shading ini merupakan guratan dalam bentuk kontur guratan lampu yang dibuat mengikuti gambar sehingga membentuk bayangan. Bapak gambar benda yang ini ya. Nah, sekarang kita akan arsir dengan menggunakan teknik contour etching. Nah, kita harus melihat di mana dulu arah datangnya cahaya. Kalau misalkan cahayanya dari atas, maka bayangannya itu akan berada di bawah. Maka kalau cahayanya itu dari atas, kita harus menggambar dari atau mengarsir dari bawah sini. Nah, untuk teknik berikutnya itu, jika cahaya berasal dari samping seperti ini, maka bisa melakukan arsiran seperti ini. Jadi pada saat mengarsir itu tidak boleh ada celah di antara yang gelap ini. Celah yang gelap, nanti itu arsirannya itu harus terus seperti ini. Tapi ini nggak boleh, bedanya itu tidak boleh terlalu jauh. Misalkan di sini itu gelap dan di sini itu tidak gelap. Itu bedanya jangan sampai ya istilahnya itu mati lampu lah istilahnya itu. Misalkan di sininya itu gelap banget dan di sini itu terlalu terang. Nah, itu nggak boleh. Terus itu seperti ini. Terus ya. Nah, sampai bentuk yang seperti ini. Ini Bapak contohkan yang sudah Bapak gambar ini yang menggunakan teknik contour etching, di mana benda pertamanya itu cahayanya dari atas, maka ada bayangan di bawahnya itu. Ini seharusnya ini siluet, tapi Bapak ini lupa kalau cahayanya dari atas ini harusnya di sini kan kelihatan. Nah, yang kedua ini kan cahayanya itu dari sini. Jadi bayangannya itu ada di sini mengikuti bentuk benda. Jadi di sini itu contour etching itu harus mengikuti bentuk benda. Kalau bendanya itu berbentuk silindris, maka yang menggambar arsiran itu harus berbentuk silindris juga. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Pak, bisa Pak. Nah, untuk fungsi teknik arsir itu dapat memberi kesan cahaya dengan cara menampakkan jelas terang. Nah, untuk memberikan kesan pada benda 2-3 dimensi menjadi terlihat seperti 3 dimensi, harus ada yang namanya itu gelap terang. Nah, misalkan di sininya itu terang, di sini itu harus gelap. Di sini itu terang karena ada cahaya seperti yang Bapak praktekkan tadi. Di sini harus diarsir untuk memberikan kesan benda itu terlihat seperti benda 3 dimensi. Nah, fungsi yang kedua itu teknik arsir akan menampilkan karakter pada sebuah objek gambar. Ketiga, teknik arsir juga memberikan kesan karakter pada suatu gambar. Nah, karakter pada suatu gambar tersebut, misalnya karakter benda tersebut adalah benda yang berbentuk bisnis, silindris, dan benda bebas.
Yang keempat, teknik arsen sebagai wujud finishing. Nah, kalau cuma gambar biasa seperti ini, kadang nggak ada finishingnya, maka benda ini terlihat seperti benda dua dimensi. Namun jika diberikan arsiran seperti ini, maka benda tersebut akan terlihat seperti benda tiga dimensi. Oke, seperti ini ya. Untuk yang ini bisa apa ya? Pertama, pembuatan sketsa. Untuk pembuatan sketsa ini kalian tentu dulu benda yang ingin kalian buat, misalkan gambar botol, gambar vas, itu kalian gambar dulu. Kemudian tegas outline. Nah, outline ini apa maksudnya itu? Outline itu adalah garis bibir yang ada pada gambar tersebut. Harus dipertegas, diulang. Kemudian diaksen seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, tambahkan arsiran dan finishing gambar. Tambahkan arsiran agar Bapak terlihatkan benda tersebut terlihat seperti benda tiga dimensi. Oke, itu dari Bapak. Nanti kalian coba praktekkan sendiri ya. Habis ini Bapak akan memberikan tugas membuat. Dan Bapak akan tulis dulu. Membuat gambar dua dimensi yang diarsir dengan menggunakan teknik kontur etching. Nah, contohnya itu seperti ini ya, anak-anak. Itu kontur etching ini memperlihatkan benda dua dimensi tersebut. Kalau kontur etching ini memperlihatkan bentuk bendanya itu bayangannya terlihat seperti bentuk benda. Nah, kalian itu nanti buat misalkan mau gambar botol maupun gambar kotak pensil dan lainnya itu, yang penting nanti sesuaikan dengan arah datangnya cahaya. Kalau misalkan cahayanya dari sini, maka harus sesuai. Misalkan bayangannya itu ada di sekitaran sini. Kalau cahayanya dari sini juga sesuaikan. Namun jika dari atas, maka ini harus diluwet ya, karena tidak bisa. Dan ini Bapak salah ya. Soalnya apa itu kan mungkin kelihatan kalau dari atas itu. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak ya anak-anak. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.